Fabio Grosso resmi ditunjuk jadi pelatih Lyon. Olympique Lyon resmi menunjuk Fabio Grosso untuk menggantikan tugas dari Laurent Blanc di kursi kepelatihan. Grosso akan diperkenalkan secara resmi pada akhir pekan ini ketika Lyon menjamu Le Havre. Dilansir oleh Guide France Football, pembatalan perekrutan Gattuso disebabkan oleh reaksi negatif dari fans, serta ada beberapa perdebatan dari para petinggi klub terkait pemilihan dari Gennaro Gattuso. Joao Palhinha berkomitmen lebih lama membela Fulham. Joao Palhinha berkomitmen memperpanjang kontraknya lebih lama di Fulham hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Ini setelah terjadi ketika gagal menyelesaikan transfernya menuju Bayern Munchen pada menit-menit akhir bursa transfer musim panas kemarin. Palhinha telah berkomitmen untuk masa depannya di Craven Cottage hingga tahun 2028 dengan opsi perpanjangan klub selama 12 bulan berikutnya, tulis pengumuman resmi dari Fulham. Bahagia di Barcelona, Xavi akan tekan kontrak baru dengan skuad Barca. Generasi Xavi Hernandez tampaknya berhasil membuat para petinggi Barcelona merasa puas. Hasilnya, ia disebut segera bakal mendapatkan kontrak baru dalam waktu yang dekat. Dilansir oleh Goal Internasional, Xavi Hernandez mengkonfirmasi bahwa dirinya telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona terkait kontrak barunya di Camp Nou Stadium. Pochettino minta semua pihak bersabar dengan skuad Chelsea. Pelatih Chelsea yakni Mauricio Pochettino percaya jika transfer target Chelsea memang memfokuskan untuk mendatangkan pemain muda, yang meminta semua pihak bersabar lantaran butuh waktu untuk mendemonstrasikan kekuatan tim. Musim ini Chelsea memiliki rataan skuad yang terbilang muda di ajang Liga Inggris. Rata-rata dari mereka memiliki kontrak 7 hingga 8 tahun dalam masa baktinya. Hal tersebut dicanangkan untuk mengembangkan potensi dari para pemain di masa mendatang. Selalu sial kalau main siang, klub komplain jadwal tanding Liverpool. Liverpool kerap mendapatkan hasil buruk saat harus bertanding di siang hari. Jurgen Klopp pun komplain soal jadwal main Liverpool jelang duel melawan Wolverhampton kemarin. Diketahui ada pola susah menang kalau Liverpool bermain di jam 12:30 pada siang waktu Inggris atau sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Menurut catatan dari Squawka, Liverpool hanya mampu mengantongi 3 hasil seri dan menderita 3 kekalahan saat bermain di waktu siang hari di musim kemarin. Liverpool si raja comeback. Liverpool membuktikan mereka memang salah satu ahlinya comeback di Liga Inggris. Wolverhampton Wanderers jadi korban terakhir Liverpool. Liverpool diketahui kebobolan lebih dahulu di menit ke-7 lewat Hwang Hee-chan, dan bayang-bayang hasil buruk di laga Sabtu siang pun kini kembali muncul. Setelah tertinggal 0-1 lebih dahulu, Liverpool kemudian mampu bangkit dan comeback menang 3-1. Kemenangan ini lagi-lagi diraih dengan cara comeback usai tertinggal duluan. Liverpool diketahui 2 kali menjalani partai seperti ini di musim ini. Menang atas Wolverhampton, Liverpool malah temukan calon suksesor dari Mohamed Salah. Liverpool temukan calon suksesor Mohamed Salah dalam diri Pedro Neto seusai menang lawan Wolverhampton. Winger asal Portugal tersebut saat ini sudah mengoleksi 4 assist seperti yang didapatkan oleh Mo Salah, sehingga penampilannya merasa menarik minat dari Liverpool. 4 assist dari Pedro Neto itu bukan kebetulan belaka jika melihat betapa babuknya Wolverhampton di depan gawang. Tak heran apabila Jurgen Klopp kini berminat untuk bisa mendatangkan pemain sebagai suksesor dari Mo Salah. Juventus berpotensi putuskan kontrak dari Paul Pogba. Drama masa depan Paul Pogba di Juventus kini memasuki babak baru dengan tanggapan terbaru dari direktur olahraga mereka yakni Cristiano Giuntoli. Giuntoli selaku direktur olahraga Juventus mengaku kecewa dengan kondisi yang dialami oleh Pogba. Kami akan menunggu analisis selanjutnya dan kami akan memutuskan apa masa depan dari sang pemain dengan sang agen, ujar Giuntoli, mengisyaratkan ada potensi bagi Juventus untuk memutus kontrak Pogba ke depannya. Di bursa musim dingin, Barcelona ingin pinjam Jadon Sancho. Barcelona tengah mengintip situasi yang melibatkan Manchester United dengan Jadon Sancho. Blaugrana ingin menyelamatkan karir dari sang pemain dengan meminjamnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Barcelona merasa jika Sancho bisa menjadi sosok yang memberikan sesuatu di sisi kiri penyerangan. Posisi tersebut memang lumayan lowong pasca ketiadaan Eze Abde dan juga Ansu Fati dalam tim. Dan untuk mengisi posisi tersebut, Gavi ditarik
ditarik agak ke depan guna menemani duet Lewandowski dan juga Lamine Yamal. Real Madrid kini tertarik untuk amankan jasa winger Manchester United. Raksasa La Liga Real Madrid kabarnya tertarik untuk bisa mengamankan jasa pemain Manchester United yakni Alejandro Garnacho. Dilansir dari VAS, Madrid cukup serius dengan keinginannya untuk membajak sang winger, terutama karena menurut penilaian dari pemandu bakat Madrid, Garnacho bisa menjadi pemain top di masa depan. Untuk saat ini sendiri, Real Madrid akan mengamati perkembangan dari sang winger dalam beberapa musim ke depan. Di sisi lain, Manchester United sendiri kabarnya juga mengetahui ketertarikan dari Real Madrid, dan pihak United sendiri kabarnya akan melakukan segala cara untuk memastikan Garnacho agar tetap bertahan. Al-Nassr menang 3-1 atas Al-Raed. Cristiano Ronaldo dan juga Sadio Mane tampil apik untuk Al-Nassr. Kedua pemain tersebut membantu Al-Nassr mengalahkan Al-Raed dengan skor akhir 3-1. Al-Nassr membuka skor lewat gol dari Sadio Mane, dan Al-Nassr berhasil menambah gol di babak kedua. Talisca mencatatkan namanya di papan skor dengan tendangan keras dari luar kotak penalti. Al-Nassr kemudian menambah keunggulan lewat gol dari Cristiano Ronaldo di menit ke-78. Al-Raed kemudian mendapatkan gol hiburan 2 menit menjelang pertandingan berakhir. Muhammad Fawzir mencetakkan gol dari penalti sehingga mengubah skor menjadi 3-1. Kemenangan ini membuat Al-Nassr berada di posisi 6 klasemen Saudi Pro League. Barcelona bantai Real Betis. Barcelona menjamu Real Betis pada pekan kelima La Liga Spanyol. Bertanding di Estadio Olympic Luis Companys, laga ini dimenangkan oleh Blaugrana dengan skor akhir 5-0. Barcelona mencetakkan gol lebih dahulu lewat Joao Felix dan juga Robert Lewandowski. Sedangkan 3 gol lainnya dicetakkan oleh Barcelona di babak kedua. Pemain andalan mereka Ferran Torres, Rafinha dan juga Joao Cancelo mencetakkan namanya di papan skor. Berkat kemenangan ini, Barcelona naik ke puncak klasemen sementara La Liga dengan koleksi 13 poin. Adapun Real Betis tertambat di posisi 9 dengan koleksi 7 poin. Richarlison bangkit usai ke psikolog. Richarlison tampil apik saat membawa Tottenham Hotspur menang atas Sheffield United usai ke psikolog. Tottenham menang dramatis 2-1 saat menjamu Sheffield. Tottenham tertinggal lebih dahulu lewat gol dari Gustavo Hamer di menit ke-73. Mereka kemudian secara luar biasa bangkit di menit-menit akhir laga. Richarlison menjadi motor utama di kebangkitan The Lilywhite tersebut. Ia mampu mencetakkan gol penyama kedudukan di menit ke-90+7, dan pemain asal Brasil ini kemudian memberikan assist kepada Dejan Kolsowski yang membuat gol untuk memastikan kemenangan Spurs di menit ke-90+9. Hal ini seolah jadi pembuktian bahwa Richarlison telah bangkit setelah situasi sulit di awal musim ini. Manchester United kalah dari Brighton. Manchester United kembali menelan kekalahan dalam laga lanjutan Liga Inggris. Tim berjuluk Setan Merah itu dipermalukan Brighton dengan skor akhir 1-3 di Stadion Old Trafford. Brighton mencetakkan 3 gol melalui Danny Welbeck, Pascal Gross dan juga Joao Pedro. Sementara United hanya mampu membalas lewat gol dari Hannibal Mejbri. Hasil ini membuat Manchester United turun ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Sementara Brighton naik ke peringkat 4 dengan raihan 12 poin. Ten Hag yakin Manchester United bakal bangkit seperti musim lalu. Erik ten Hag mengakui Manchester United dalam situasi sulit usai kalah dari Brighton. Hasil ini membuat Manchester United terpuruk di peringkat ke-13. Terus Sheffield diketahui baru mengemas 6 poin dari 5 laga usai 2 kali menang dan 3 kali kalah. Dan manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui banyak hal yang harus diperbaiki timnya, menilik dari torehan buruk di awal musim ini. Meski demikian, pria asal Belanda ini menolak untuk menyerah begitu saja. Ia yakin Manchester United bakal bangkit seperti yang dilakukan di musim yang lalu. Kalah dari Brighton jadi start terburuk Manchester United di awal musim. Kekalahan dari Brighton menandai kekalahan kedua Manchester United usai tumbang di kandang Arsenal sebelum jeda internasional. Itu artinya Manchester United sudah 3 kali kalah dalam 5 laga pertandingan pertamanya. Satu kekalahan lain diterima Manchester United saat tersungkur 0-2 di markas Tottenham Hotspur pada pekan kedua. Dan menurut statistik dari Opta mengemukakan, Setan Merah menderita laju terburuknya di awal musim di Premier League.
Brighton jadi kryptonite Manchester United di Old Trafford. Manchester United kalah lagi di tangan Brighton. Kemenangan si burung camar sekaligus menggantikan rekor cemerlang Manchester United di kandang sendiri. Kekalahan dari Brighton menandai berakhirnya rekor cemerlang Manchester United di Old Trafford. Sebelum pertandingan ini Manchester United tercatat tidak terkalahkan di 20 pertandingan dengan meraup 17 kemenangan. Selain itu Brighton juga menegaskan dirinya sebagai kryptonite bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Brighton berarti sudah meraih 4 kemenangan berturut-turut dari pasukan Erik ten Hag di Premier League. West Ham United kalah dari Manchester City. Manchester City berhasil mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas West Ham United di London Stadium. Laga pekan kelima Liga Inggris itu berakhir dengan skor akhir 3-1 bagi kemenangan Manchester City. Asa sempat berpihak ke West Ham United usai unggul lebih dahulu di menit ke-36. James Ward-Prowse sukses membobol gawang milik Manchester City. Tetapi tim tamu bangkit di babak kedua. Jeremy Doku, Bernardo Silva dan juga Erling Haaland masing-masing bisa mencetakkan 1 gol. Hasil ini menjaga tren positif Manchester City di awal musim dengan selalu menang dalam 5 laga awal. Man City pun kini memuncaki klasemen sementara dengan torehan 15 poin. Inter Milan bantai AC Milan. Derby della Madonnina antara Inter Milan versus AC Milan tersaji di Giuseppe Meazza pada pekan keempat. Laga Inter versus Milan ini berkesudahan 5-1 untuk kemenangan Nerazzurri yang bertindak sebagai tim tuan Roma. Inter memimpin 2-0 di babak pertama lewat gol dari Henry Mkhitaryan dan juga Marcus Thuram. Milan kemudian mengejar melalui gol dari Rafael Leao di menit ke-57. Namun Inter berhasil menghentikan perlawanan dari rival sekota mereka melalui gol kedua Mkhitaryan di menit ke-69, penalti akan Calhanoglu dan juga gol dari pemain pengganti David Fratesi di menit ke-90+3. Inter pun menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna di Serie A Italia musim ini. Sebaliknya kekalahan perdana harus diterima oleh kubu Rossoneri.